Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya, makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Kabar pertama datang dari penerbit Haru Group yang kemarin baru aja mengumumkan bahwa akan ada satu judul dari penulis Jepang Akiyoshi Rikako Sensei yang akan terbit versi terjemahan bahasa Indonesianya berjudul Cinderella Addiction. Dan sekarang ini lagi masuk tahap voting cover, dan biasanya kalau udah masuk tahap voting cover tuh nggak lama lagi bakal dibuka pre-ordernya. Ini dia postingan voting covernya. Gue sendiri sih lebih suka cover nomor 2. Gimana dengan kamu ya? Karena cover nomor 2 ini tuh mirip kayak cover novel yang sebelumnya, yaitu Burning Heat. Biar sama aja gitu. Lalu di postingan yang sama, yang voting cover ini ada sedikit blurbnya. Cinderella Addiction ini bercerita tentang Sakura yang mendambakan hidup bahagia layaknya Cinderella. Namun ia malah mendapatkan kesialan bertubi-tubi ketika datang kesempatan untuk menjalani kehidupan Cinderella, sesuatu yang gelap ikut hadir menunggu Sakura. Menarik ya, apakah Cinderella Addiction ini bakal full thriller gitu ya, bener-bener tegang dari awal sampai akhir kayak The Girls in the Dark gitu kan? Atau malah ada sedikit sentuhan romansnya kayak yang baru aja terbit kemarin yaitu Burning Heat? Nggak tahu juga, yang pasti kalau yang nulis Akiyoshi Rikako Sensei, gue nggak akan melewatkannya. Kabar kedua juga masih datang dari penerbit Haru Group. Jadi bersamaan dengan terbitnya Cinderella Addiction, penerbit Haru akan menerbitkan novel Silence dari penulis yang sama, Akiyoshi Rikako Sensei, versi cetak ulang. Jadi covernya akan dibuat menjadi cover putih seperti beberapa judul-judul lainnya yang memang sudah terbit. Ini bisa kamu lihat di sini cover Silence yang akan terbit nanti. Gue pribadi excited sih karena belum baca, belum punya bukunya malah, dan mendingan sekalian langsung beli yang versi cover putih ini biar seragam sama koleksi gua lainnya. Kabar ketiga datang dari penerbit Gramedia yang juga akan menerbitkan novel Asia dari penulis Jepang juga berjudul Maria Beetle. Tapi sebenarnya untuk versi bahasa Inggrisnya itu judulnya Bullet Train, dan gue pernah bahas Bullet Train ini di Kabar Kamis 2 episode sebelumnya, yaitu bahwa judul ini tuh akan diadaptasi menjadi film yang mana yang main itu ada Brad Pitt dan lain-lainnya. Tapi di Indonesia novelnya sendiri akhirnya dikasih judul Maria Beetle, dan itu bikin gue jadi penasaran apakah hubungannya dengan isi ceritanya, yang mana blurbnya itu bercerita tentang 5 orang assassin yang nggak sengaja masuk ke sebuah kereta cepat alias Shinkansen, dan mereka masing-masing tuh punya misi sendiri-sendiri, dan gue asumsikan mereka akan saling berbenturan kepentingan gitu. Terus kalau lihat dari trailer filmnya sepertinya akan ada sedikit unsur komedi dalam cerita thriller ini, makanya gue pribadi sih nggak sabar untuk menantikan versi terjemahannya terbit di Indonesia. Kabar keempat datang dari penulis yang novelnya beberapa bulan ke belakang gue baca dan suka banget, yaitu Ruth Ware. Ruth Ware akan menerbitkan novel terbarunya yang berjudul The It Girl. Ini tuh ceritanya tentang Hannah yang baru aja masuk ke Universitas Oxford, dan dia bertemu gadis lain yang bernama April. April ini tuh adalah seorang It Girl alias gadis yang populer, supel, cantik, dan punya segala-galanya. Singkat kata, Hannah akhirnya masuk ke lingkaran pertemanannya April, dan mereka bersahabat bersama kurang lebih total ada 6 orang gitu deh. Tapi tahun berikutnya April ditemukan tewas meninggal. Kemudian lompat ke 10 tahun berikutnya di mana Hannah sedang hamil dan sedang menunggu kelahiran bayinya. Tiba-tiba ada seorang jurnalis yang datang ke rumahnya dan menyampaikan sebuah fakta mengejutkan dan mengubah hidupnya Hannah. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah kesaksiannya dulu itu sudah membuat seseorang yang tidak bersalah masuk ke penjara. Itu tadi blurbnya, menarik ya, nggak kalah menarik dari blurb novel-novel thriller lain yang sudah ditulis oleh Ruth Ware, makanya gue pribadi nggak sabar. Novelnya sendiri baru akan terbit bulan Agustus nanti, dan semoga akan ada juga ya versi terjemahannya di Indonesia. Kabar kelima ini khusus untuk kamu yang penggemar serial Detektif Conan. Jadi di bulan Mei ini akan ada filmnya yang berjudul Detektif Conan Love Story at Police Headquarters Wedding Eve. Jadi ini kabarnya gue dapet dari Twitter Conan Fans Club. Ini tuh adalah film omnibus. Jadi isinya kompilasi scene-scene di anime tentang Tokyo Metropolitan Love Story yang berfokus pada shipnya Takagi dan Miwako. Katanya sih ini buat mempersiapkan nanti nonton
filmnya, film Conannya itu sendiri yang berjudul Bride of Halloween. Jadi buat kita-kita yang udah lama banget nggak ngikutin serial detektif Conan, nah ada baiknya untuk nonton yang ini dulu nih, yang Love Story at Police Headquarters Wedding Eve, supaya teringat lagi sini tuh siapa, tokoh ini tuh siapa, tokoh ini tuh siapa gitu. Jadi ya buat kamu yang penggemar detektif Conan, siap-siap aja pengumuman tanggal resmi film ini tayang di CGV. Kabar ke-6 juga masih berhubungan dengan serial detektif Conan. Jadi detektif Conan volume 100 yang awalnya dijadwalkan untuk terbit bulan ini ya, Mei, jadinya mundur ke bulan Juni. Akan tetapi menurut gue penantian kita nggak akan sia-sia, karena si volume 100 ini akan hadir dengan edisi spesial, dengan format spesial. Yang gue ambil infonya dari Twitter Conan Fans Club, katanya akan ada perubahan format buku dari reguler ke book paper, terus juga kalau nggak salah dengar-dengar akan ada book jacketnya, dan pastinya kalau ada upgrade seperti itu harganya juga akan berubah ya, dari harga 28.000 yang biasanya 28.000 akan naik jadi 50.000 ya, karena masih bulan depan bisa lah nabung tipis-tipis buat kita ngamanin volume spesial itu, yaitu volume 100. Dari ke-6 kabar tadi, mana yang paling menarik perhatian buat kamu? Bisa share di kolom komen di bawah, atau kalau kamu punya juga kabar menarik tentang dunia perbukuan, bisa share juga di kolom komen supaya kita sama-sama tahu. Jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di kabar kami selanjutnya. See ya!